Real Madrid memasuki era generasi baru setelah kepergian Luka Modric dari Santiago Bernabeu. Terbentuk di musim 2015-2016, trio Casemiro, Kroos, dan Modric yang dijuluki sebagai segitiga Bermuda telah banyak meninggalkan kenangan manis. Trio MCK meninggalkan warisan dan regenerasi yang diprediksi bisa menjadi penerus di masa depan. Dengan kehadiran Xabi Alonso menjadi regenerasi paling besar Real Madrid sejak satu dekade terakhir. Cetak Gol coba merangkum bubarnya trio gelandang emas Real Madrid sebagai berikut. Terbentuknya trio secara tidak sengaja. Real Madrid pernah membentuk skuad bertabur bintang bertajuk Los Galacticos Jilid 1. Di era tersebut, sektor gelandang yang dihuni Zinedine Zidane menjadi yang paling disorot. Zidane sukses menggendong lini tengah Los Blancos selama hampir 7 tahun. Catatan 227 pertandingan menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan menit terbanyak di Real Madrid. Sayangnya, era tersebut gak mampu bertahan lama sampai dan harus kandas di tahun 2006. Kala itu, Zidane memutuskan gantung sepatu setelah kalah di final Piala Dunia bersama timnas Prancis. Kepergian sang maestro langsung bikin Los Blancos kepayahan mencari gelandang serang baru. Sederet nama coba didatangkan, namun sayang hasilnya tak pernah sesuai ekspektasi. Mulai dari Lassana Diarra sampai pemenang Ballon d'Or seperti Ricardo Kakà. Datang dengan ekspektasi dan biaya tinggi, karir keduanya malah melempem di tangan Real Madrid. Pada akhirnya, krisis gelandang serang El Real berhasil teratasi pada musim 2010-2011. El Real mendatangkan bocah cungkring dari Jerman bernama Mesut Ozil yang menolak pinangan Barcelona. Dalam waktu singkat, pemain keturunan Turki itu berhasil memikat publik Santiago Bernabeu. Dari 159 penampilan, Ozil telah mengukir 80 assist dan memberikan banyak trofi bergengsi. Di saat kegacoran Ozil, Florentino Perez turut memboyong Luka Modric ke Santiago Bernabeu. Awalnya, ex-penggawa Tottenham Hotspur ini dianggap remeh bisa berkembang. Bahkan media Marca sampai menyematkan Modric sebagai pembelian terburuk La Liga saat itu. Namun hal tersebut tak berlaku bagi Jose Mourinho yang memboyongnya ke Spanyol. Saya meminta kepada seluruh Madridista untuk bersabar dan memberi Modric sedikit waktu. Saya janjikan suatu hari nanti para fans akan jatuh cinta dengan permainannya, ujar The Special One. Benar saja, perlahan tapi pasti Modric bisa menunjukkan kapasitasnya bersama Real Madrid. Karirnya pun semakin meroket usai dipasangkan dengan Casemiro dan Toni Kroos di era Rafael Benitez. Menariknya, juru taktik asal Spanyol ini tak sengaja menemukan trio MCK. Kala itu, Benitez memaksa Casemiro yang belum stabil untuk mengawal duo pengumpan handal. Casemiro bahkan sempat dipinjamkan ke FC Porto selama 2 musim beruntun. Namun ketidaksengajaan itulah yang akhirnya membentuk trio gelandang legendaris kebanggaan Real Madrid. Mendominasi Eropa dan dunia. Kiprah trio MCK semakin meroket saat ditangani Zinedine Zidane. Bersama sang legenda, Modric, Casemiro, dan Kroos perlahan menunjukkan performa terbaiknya. Mereka bahkan boleh dibilang menjadi roh permainan Los Blancos pada saat itu. Alasannya karena trisula MCK selalu tampil produktif dengan sumbangan gol serta assist. Jika ditotal, ketiganya sudah mencetak 102 gol dan 222 assist untuk Real Madrid. Berkat torehan tersebut, mereka layak mendapat predikat trio lini tengah paling mematikan di dunia. Menariknya, trio MCK dibentuk Real Madrid dengan bandrol murah meriah. Untuk mendatangkan ketiganya, Los Blancos hanya perlu merogoh kocek sekitar 66 juta euro saja. Namun, kapasitasnya sebanding dengan trio Busquets, Xavi, dan Iniesta milik Barcelona. Puncaknya, trio tengah El Real ini berkontribusi besar atas hat-trick Liga Champions sejak 2016 hingga 2018. Pada akhirnya, keberadaan Modric, Casemiro, dan Kroos disempurnakan di era Carlo Ancelotti. Ketiganya nyaris gak tergantikan selama Don Carleto menjabat pada 2021 silam. Hasilnya, mereka berhasil menambah pundi-pundi gelar untuk pasukan putih. Sederet trofi bergengsi seperti La Liga, Copa del Rey, sampai Piala Dunia antar klub turut diboyong ke Santiago Bernabeu.
Trio MCK juga menjadi kunci kesuksesan Real Madrid menyabet Liga Champions tahun 2022. Kala itu, tangis ketiganya langsung pecah usai membawa pulang trofi si kuping besar. Berkat kiprahnya yang istimewa, trio MCK sampai mendapat berbagai pujian dari para pengamat. Sebut saja legenda Manchester United seperti Paul Scholes dan Rio Ferdinand. Selain itu, manajer jempolan sekelas Pep Guardiola juga mengaku kagum dengan kemampuan trio MCK. Saya lihat Real Madrid punya Casemiro, Kroos, dan Modric yang semuanya di atas 30 tahun dan mereka menjuarai Liga Champions sambil bermain setiap 3 hari. Puji Guardiola. Perginya bintang satu persatu. Mentari kejayaan trio gelandang Real Madrid mulai terbenam pada musim 2022-2023. Casemiro yang baru menyabet trofi si kuping besar memutuskan hijrah ke Manchester United. Pemain Brazil ini beralasan dirinya sudah bosan memenangkan berbagai gelar dan ingin mencari tantangan baru. Pindah ke klub ini membuat saya punya tujuan baru. Saya juga akan bermain di sebuah liga yang benar-benar asing. Hal itulah yang membuat Manchester United menantang bagi saya, ucap Casemiro. Namun kepergian Casemiro tak serta-merta membuat mental juara El Real meredup. Sebaliknya, pasukan putih berhasil menyabet double La Liga dan Liga Champions di musim 2023-2024. Toni Kroos dan Luka Modric masih menjadi kunci di balik kesuksesan tersebut. Sebaliknya, performa Casemiro justru menurun dan dianggap menjadi kambing hitam keterpurukan setan merah. Jamie Carragher meledek habis-habisan Casemiro dengan menyebutnya sebagai gelandang badut. Legenda Liverpool ini menyarankan sang pemain untuk segera gantung sepatu. Omongan Carragher justru berbalik arah ke Toni Kroos yang malah memutuskan pensiun. Kroos mengatakan dirinya ingin fokus bersama keluarga karena sudah puas dengan raihan trofi. Ex-pemain Bayer Leverkusen ini mengatakan Real Madrid menjadi rumah kedua untuknya. Gak heran Kroos masih ingin mengembangkan berbagai proyeknya di ibu kota Spanyol ini. Saya senang hari-hari saya lebih teratur dan punya berbagai macam proyek, mulai dari akademi di Madrid, Icon League di Jerman, serta siniar yang melibatkan saudara saya. Saya juga diberkahi dengan 3 orang anak saat ini, ujar Kroos. Real Madrid pun memasukkan Toni Kroos ke dalam buku sejarah sebagai pemain terbaik. Carlo Ancelotti selaku pelatih juga sangat setuju dan menganggap Kroos sebagai legenda hidup. Para pemain veteran dan legenda menentukan nasibnya sendiri. Toni sudah memutuskan itu dan kami harus menghormatinya. Dia adalah legenda terbaik Real Madrid, ujar Don Carlo. Dapatkan sneakers Adidas Lifestyle Ultima Show yang cocok untuk nongkrong bareng teman. Cek linknya di bawah ini. Bubarnya trio emas Real Madrid. Pensiunnya Toni Kroos meninggalkan tinta emas yang cukup berharga untuk Real Madrid. Sang legenda menjadi guru mentor yang sangat baik bagi para junior-juniornya. Eduardo Camavinga mengaku dirinya diayomi dengan baik oleh trio MCK khususnya Kroos. Pemain timnas Prancis ini merasa bersyukur adaptasinya berjalan mulus karena seniornya ikut membantu. Sejujurnya, setiap pemain di Real Madrid membuat saya merasa nyaman. Saya pikir saya orang yang ramah dan terbuka dan ketika saya akan bertanya jika punya pertanyaan, tidak peduli apakah itu kepada Toni, Luka, atau siapapun, ujar Camavinga. Aurelien Tchouameni menjadi nama lain yang merasa terbantu oleh mentoring hebat Kroos. Pemain timnas Prancis ini menyebut Kroos sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Bagi saya, Toni Kroos adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah ada, ungkap Tchouameni. Bahkan Kroos dan Modric juga menjadi guru untuk Arda Güler. Gelandang serang asal Turki ini menilai mereka bagaikan kakak yang siap membimbing adiknya. Saya memanggil Luka Modric dan Toni Kroos dengan sapaan brother karena mereka lebih tua. Sayangnya, kelas mentoring tersebut segera berakhir di musim depan. Luka Modric yang tinggal menyisakan seorang diri memutuskan angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Modric bahkan tak kuasa menahan tangis karena kepergiannya turut mengakhiri era MCK. Untuk para penggemar Madrid, waktunya telah tiba. Momen yang sebenarnya tidak pernah saya inginkan, tapi inilah sepak bola dan kehidupan. Selalu ada akhir dari sebuah awal perjumpaan. Tutur Modric penuh haru. Modric merasa bangga dan mengucapkan kepada Los Blancos yang telah membesarkan namanya. Bermain untuk Real Madrid telah mengubah hidup saya sebagai pemain sepak bola dan sebagai pribadi.
Saya bangga telah menjadi bagian dari salah satu era tersukses klub terbaik dalam sejarah. Pungkas pemenang Ballon d'Or tersebut. Enggak heran kepergian Modric membuat penggawa muda El Real mengharu biru. Mereka masih tak rela melihat sang mentor pergi meninggalkan ibu kota Spanyol. Meninggalkan warisan dan regenerasi. Warisan yang pelan-pelan dibentuk trio MCK akan berdampak besar untuk Real Madrid. El Real gak perlu kepusingan menyusun komposisi lini tengah karena banyaknya calon. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya trio baru Tchouaméni, Camavinga, dan Valverde. Sayangnya trisula tersebut harus tutup buku lebih karena tampil superior selama satu musim saja. Camavinga dan Tchouaméni dinilai tampil kurang konsisten karena punya karakteristik permainan yang serupa. Sementara Valverde lebih cocok dipasang sebagai gelandang box to box. Dengan begitu, Real Madrid masih kekurangan sosok pengatur tempo dan gelandang kreatif. Hal ini sebenarnya sempat disinggung Toni Kroos saat ditanyai alasan dibalik kesuksesan trio MCK. Faktor utama adalah kualitas. Kami tahu betul karakteristik satu sama lain agar bisa bekerja sama dengan baik. 3 versi Toni Kroos tidak akan efektif. Kami melengkapi satu sama lain di atas lapangan karena kami ingin bermain bersama dan sukses bersama, ujar Kroos. Pada akhirnya, masalah Real Madrid sempat teratasi dengan kedatangan Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini bisa mengemban peran box-to-box maupun gelandang serang. Komposisi lini tengah Los Blancos makin mendekati trio MCK usai ketambahan Arda Güler. Ex-penggawa Fenerbahce tersebut piawai mengatur tempo dan punya atribut sebagai gelandang kreatif. Valverde berperan sebagai gelandang petarung di belakang untuk melindungi Güler dan Bellingham. Güler pun diprediksi bakal mendapat menit bermain bersama Xabi Alonso. Dapatkan 3 piece celana kargo yang dibuat dengan bahan premium dengan harga 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan berakhirnya era trio gelandang terbaik milik Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Real sanggup menggulungi prestasi MCK dengan trisula baru di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.